Dulu menolak mentah-mentah memperkuat timnas Indonesia, 3 pemain keturunan ini justru tak dibawa negaranya ke Euro 2024. Penyebab Elkan Bagot tersingkir dari skuad Ipswich Town untuk main di Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Beberapa pemain keturunan yang menolak memperkuat timnas Indonesia tidak mendapat panggilan dari negaranya untuk tampil di Euro 2024. PSSI dalam beberapa tahun terakhir mencoba untuk membujuk beberapa pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia. Pemain-pemain seperti Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Justin Hubner sukses diyakinkan agar mau bermain untuk timnas Indonesia. Tidak semua pemain keturunan setuju dan mau membela skuad Garuda karena berbagai alasan, seperti masih berharap dipanggil negaranya. Namun beberapa pemain yang menolak itu justru tidak mendapat panggilan dari negaranya untuk tampil di Euro 2024. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang menolak pinangan timnas Indonesia tetapi tak dipanggil ke negaranya? Berikut daftarnya. 1. Emil Audero. Penjaga gawang Inter Milan tidak masuk daftar pemain sementara yang dipanggil Luciano Spalletti ke timnas Italia untuk Euro 2024. Spalletti memanggil Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, dan Guglielmo Vicario untuk mengisi posisi kiper. Padahal, salah satu alasan Emil Audero menolak bermain untuk Merah Putih karena masih ingin dipanggil ke timnas Italia. 2. Kevin Dix. Kevin Dix merupakan salah satu pemain top yang tidak dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024. Bek FC Copenhagen di Liga Denmark ini kalah bersaing dengan nama-nama besar seperti Denzel Dumfries, Jeremy Frimpong, dan Daley Blind. Pemain berusia 27 tahun ini menolak dipanggil ke timnas Indonesia karena tak mendapat restu dari keluarga. 3. Miss Hilgers. Sama seperti Kevin Dix, Miss Hilgers tak mendapat panggilan dari timnas Belanda di Euro 2024. Padahal, dia sudah rela menunggu untuk mendapat panggilan hingga akhirnya menolak diajak bergabung dengan timnas Indonesia. Miss Hilgers kalah bersaing dengan barisan bek tengah timnas Belanda seperti Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt. Pemain tim nasional Indonesia, Elkan Bagot, berpotensi tersingkir dari skuad Ipswich Town untuk bermain di Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Pasalnya regulasi Premier League membuat kondisi Bagot benar-benar dalam bahaya. Seperti yang diketahui, Ipswich Town berhasil promosi ke divisi utama Liga Inggris pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Awalnya Bagot mungkin ikut bahagia klubnya itu bermain di Premier League, namun sekarang mungkin senyuman itu perlahan menghilang, sebab ada potensi Bagot dipinjamkan lagi atau justru dijual oleh Ipswich Town. Mengingat kontrak Bagot sendiri akan berakhir di musim panas 2025 mendatang. Tentunya jika itu benar, maka hal tersebut merupakan kabar yang buruk untuk Bagot. Lantas apa regulasi yang menyebabkan Bagot bakal tersingkir dari skuad yang akan didaftarkan Ipswich Town di Liga Inggris musim tahun 2024 sampai tahun 2025? Berdasarkan laporan dari media Inggris, East Anglian Daily Times, ada peraturan setiap tim hanya boleh mendaftarkan 25 nama pemain senior untuk Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Sementara untuk para pemain junior dibebaskan. Masalahnya, pemain junior itu dihitung dari kelahiran tanggal 1 Januari tahun 2023 atau setelahnya. Sementara Bagot sendiri merupakan pemain kelahiran 2002, sehingga ia terdaftar sebagai pemain senior di Ipswich Town. Sejauh ini Ipswich Town sudah memiliki 22 pemain senior dan itu pun belum ditambah pemain yang akan dibeli musim panas 2024 ini. Tentu Ipswich Town akan mendatangkan sejumlah nama agar bisa bersaing di Premier League. Jika itu terwujud, Elkan Bagot bisa jadi yang dikorbankan.
Sebab secara pengalaman dan kemampuan, masih ada 4 bek utama Ipswich Town yang lebih baik dari Elkan Bagot. Hal itu membuat Bagot mungkin takkan didaftarkan dan kembali dipinjamkan seperti musim-musim sebelumnya. Pemain belakang seperti Corin Daba dan Elkan Bagot menghadapi persaingan sulit. Mereka dalam tahun terakhir kontrak 2025. Kami memahami jika Ipswich nantinya menjual Daba dan meminjamkan Bagot lagi. Jadi, regulasi Premier League yang tampaknya akan menghalangi Elkan Bagot main di Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Pasti banyak yang tak menyangka kalau Beto Gonçalves sudah berusia kepala 4, tepatnya 43 tahun. Di usianya yang terus meninggi, Beto Gonçalves belum mau mundur dari lapangan hijau. Sampai saat ini, bomber Gaek itu masih tercatat sebagai pemain Madura United yang dipinjamkan kepada sejumlah klub tanah air termasuk PSBS Biak. Bersama Beto Gonçalves, PSBS Biak berhasil mengamankan satu tempat di Liga Indonesia 2024/2025 setelah kemenangan agregat 5-1 atas Persiraja Banda Aceh di semifinal Liga 2 2023-2024. Tuayan gemilang badai Pasifik tersebut tentunya tak lepas dari kontribusi Beto Gonçalves sepanjang musim ini. Veteran yang masih terlihat bugar itu tampil dalam 22 laga dengan torehan 11 gol dan 4 assist. Sukses itu tak hanya menorehkan sejarah bagi PSBS Biak di kancah tertinggi sepak bola Indonesia, tapi sekaligus membuat nama Beto Gonçalves kembali berkibar. Belum lama ini, pemain asal Brasil yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Agustus tahun 2020 itu menjadi tamu spesial di Bicara Bola besutan Akmal Marhali. Beto Gonçalves bicara banyak hal, termasuk membanjirnya pemain naturalisasi yang digalakkan PSSI dalam 2 tahun terakhir. Teranyar, nama baru yang masuk skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong adalah Kelvin Verdonk. Fullback berusia 27 tahun kepunyaan NEC, Belanda, itu menambah panjang daftar pemain naturalisasi yang merapat ke timnas di era ketum PSSI Erick Thohir. Lantas, apa yang mendorong Beto Gonçalves berniat menjadi WNI? Saya cinta sama Indonesia dan saya ingin berterima kasih kepada Indonesia. Jadi saya kepingin sekali untuk dinaturalisasi karena saya sudah mendapat banyak dari Indonesia, kata Beto Gonçalves yang kariernya di Indonesia dimulai pada 2008 kala memperkuta Persijap Jepara. Beto Gonçalves sebenarnya tak butuh waktu lama untuk dinaturalisasi. Pada 2010 ia sebenarnya masuk daftar pemain top asing yang harus dinaturalisasi guna memperkuat timnas dan diduetkan dengan Christian Gonzalez. Saat memang sempat dengar bocoran seperti itu. Saat itu kualitas saya sudah sangat luar biasa dan bantu Persipura Jayapura juara ISL 2008/2009. Tapi sayang sekali waktu itu saya sempat cedera dan kembali ke Brasil. Kalau nggak cedera, saya mungkin dinaturalisasi sama dia Christian Gonzalez, kata Beto Gonçalves. Pemain yang juga sempat berkostum Arema dan Sriwijaya FC mengaku bangga mendapat kesempatan membela timnas, meski debutnya harus dilakoni dalam usia 37 tahun serta bareng timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games 2018. Waktu menyanyikan dan mendengar lagu Indonesia Raya saya merinding. Ketika saya ditelepon untuk bergabung, saya sampai menangis. Karena bermain untuk timnas adalah mimpi semua pemain, kata kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1980 sambil menunjuk bulu tangannya. Beto Gonçalves mengaku belum habis. Ia siap 100% jika Sintayong memanggilnya ke skuad Garuda. Kalau timnas masih butuh saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves. Beto Gonçalves tak lupa memberikan semangat kepada seluruh pemain timnas yang ada saat ini, termasuk pemain-pemain naturalisasi yang menjadi tumpuan. Timnas harus jadi prioritas dan harus kerja keras, pungkasnya.